empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone. Just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now. To where we started out. Get me out of now. Sebenarnya itu masuk ke saya kayak Oh, suka. mahal. Ibu, saran saya, Ibu Saha, Bu Is, Bu Nung, Bu Elis. Kuen kordesan caikek. Me out of Oh, teman. broken hearts and starting fights. Turning truth to lies. Yuk, Gotta mana? get up, stop Udah wasting dingin. time. Yeah, I wanna run off and fly. Udah keras nasinya juga. And I'll tell myself it's fine to be alone. Just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, oh, oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ibu dan Bapak yang kami hormati, terlebih Bapak calon dewan legislatif anggota DPR RI, Bapak Brigjen Purnawirawan Yusef Sudrajat, mohon dukungannya dari Anda semuanya, ibu-ibu yang mungkin kader PAN di sini, Pak Jafar, ibu-ibu semua, rekan pemuda, bapak-bapak semua yang ada rantai tiada lain untuk mensupport. Dan mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan beliau jadi harus. Yang mudah-mudahan dengan beliau, kita ketemu dengan beliau saat ada aspirasi daripada warga masyarakat rantai bisa disupport juga sama beliau. Setelah kita berjumpa bersua dengan beliau, nanti mungkin ada arahan-arahan dari beliau seperti apa yang harus kita laksanakan, bagaimana trik dan strateginya, ya mungkin nanti beliau yang akan memaparkan. Paling itu saja dari saya. Sekali lagi saya haturkan amat sangat banyak terima kasih buat Anda, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah berkenan hadir di sini. Walaupun kita tim kecil, tapi mudah-mudahan bisa menghasilkan yang excellent. Admil sampai dia pensiun, sudah purnawirawan, kejujuran beliau, kegigihan beliau itu tidak disaksikan lagi. Mudah-mudahan kita juga sama-sama dengan ikhlasan bisa mensupport beliau bersama-sama. Paling itu dari saya, dan Allah wa yakum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kita sampaikan buat Pak calon dewan, ya, Pak Yusuf Sudrajat. Kan abdi ya nyerios, engke. Abdi hoyong ngadangu heula ti wargi-wargi sadayana, ibu, bapak. Naon saran-saran ke abdi heula ayeuna? Kayak abdi dibuleukeun. Karena biasana umpamanya abdi nyeros ti payun, lami sajam nyerios. Terus gitu ngarti sadayana teh saran deui. Karena udah bulet kan pasti udahlah udah cukup gitu kan. Nah, mendingan ayeuna ti bapak ti ibu saran ke abdi naon engke ku abdi diarahkeun kedahna kieu. Anu saena kita ambil yang tidak sesuai dengan target saya ke depan ya nggak saya ambil gitu. Sok tisaweh lah mangga. Silakan. Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Jenderal Marisek,
Ya. Sebelumnya saya mohon izin karena yang saya laksanakan dari tahun ke tahun, jadi saya ingin tahu gitu kan, bukan di karakter. Jadi baru saya dengar juga kan masalah penimbunan jalan yang di itu. Jadi saya nanti ke sosialisasi ke masyarakat tentang pribadi beliau kan saya bisa mengembangkan. Oh, ini udah nyata, ini. Biarpun beliau baru mengajukan gitu, untuk duduk di DPR RI sekarang kan. Jadi saya ingin profilnya kemana dan apa yang ada udah diberikan ke warga Bandung Timur, itu akan saya nanti sosialisasikan ke masyarakat dan untuk menaikkan istilahnya kepercayaan mereka bahwasanya emang bagus pimpinan kita ini, kita harus ini kan. Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya dari saya Pak, yang pertama mungkin yang dirasakan masyarakat. Bapak sekarang sebagai calon DPR RI, DPR RI Jabar 2, mungkin yang mewakili khusus Kabupaten Bandung. Nah, yang saya akan sampaikan pertama, ini sesuai dengan yang dirasakan masyarakat. Ketika seorang calon dewan sudah diusung dan dipilih oleh masyarakat, kebanyakan dewan itu, apalagi yang DPR RI, jarang ketika sudah menjabat jarang ada interaksi dengan masyarakatnya sendiri. Satu itu. Yang kedua, mungkin ini juga sebagai PR dan saran juga untuk aspirasi ke Bapak ketika masyarakat, karena calon dewan ini ataupun dewan itu sebagai selain daripada pengawasan kepada pihak memberi kebijakan Pak, mungkin yaitu menampung aspirasi Pak, menampung aspirasi masyarakat. Bahkan sekarang ini mungkin yang sudah dirasakan kinerja dari DPR ini langsung ke masyarakat, sesuai dengan masyarakat. Kinerja dari Dewan DPR itu tidak dirasakan oleh masyarakat. Yang dirasakan itu hanya dengan DPR itu yang ada di Kabupaten Bandung. Dan mungkin teknis ataupun apapun nanti Bapak bisa jelaskan. Ketika DPR RI itu, Dewan DPR RI itu bisa sendiri dengan Dewan Kabupaten atau tidak bagaimana. Dan yang ketiga, mungkin apa yang menjadikan istilah keluhan khususnya untuk di Kabupaten Bandung Pak, mungkin kedepannya, apalagi Bapak sebagai mantan dari Satgas Citarum ya, karena kendala-kendala yang dirancaikan khususnya Kabupaten Bandung itu kan kebanjiran Pak. Yang mudah-mudahan dalam hal segala sesuatu dari mulai antisipasi terjadinya kebanjiran, menangani halnya kebanjiran, mungkin kedepannya bisa Bapak sesuai dengan komisi Bapak bisa mengantisipasi apa yang diharapkan oleh masyarakat Kabupaten Bandung. Mungkin itu dulu Pak untuk sementara dari kami. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi bilang gini Pak, kebanyakan DPR RI ya Pak. Ya. Di masyarakat tuh awalnya ini. Yeah. Nah, kita kan bentuk di tim nih Pak. Kebanyakan kita udah solid, udah apa tim. Pas jadi si tim itu tuh yang berdirinya lupa nih pakai timnya yang memperjuangkan beliau nih Pak. Yeah. Nah, saya terutama Pak sebagai pemuda gitu Pak, ingin merangkul anak-anak muda tuh berkreativitas. Yeah. Terus menciptakan apa nanti ada tinjauan atau ada masukan dari tim DPR ini buat anak muda tuh apa nih, harus seperti apa nih biar kita selalu solid dalam tim. Terus tekniknya nih Pak, teknik Bapak, misi Bapak ke depannya tuh bagaimana dan seperti apa. Terus Pak, kebanyakan anak muda sekarang nih Pak yang dikeluhkan tuh tenaga kerja nih Pak, pekerjaan. Mudah-mudahan nih Pak, kalau Bapak naik, Bapak jadi, keluhan anak muda tuh bisa, salah satunya bisa program-program Bapak tuh bisa dirasakan oleh anak-anak muda kita sebagai dirancang Pak. Itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada sok? Nggak ada ya? Cukup ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan ridhonya kita bisa berkumpul di sini. Agak sedikit masuk sauna, keringetan. Tapi nggak apa-apa buat kurus ya Bu ya, udah makan kurus nanti. Salawat dan salam kita aturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang pertama saya ucapkan
Terima kasih atas kehadirannya. Tentu kehadiran ke sini sudah tahu tujuannya ya Bu ya. Ada yang belum tahu tujuannya? Nah, ada orang betul tenyaho cina. Datang ke DT pohon nama datang we tenyaho rek naon. Aya teh nu kitu. Udah tahu semua ini? Udah tahu semua ya. Artinya sekecil apapun ada niat Bapak dan dari hati Ibu untuk mendukung saya. Sekecil apapun. Mudah-mudahan udah besar. Kalau sama Pak Asep dengan ini, Pak Imam udah jelas. Pak Asep saudara saya, Pak Imam tentara udah pasti. Walaupun udah pensiun, Sabta Marga sebuah prajurit itu tetap melekat sampai mati. Begitu ada bapaknya maju, pasti dia dukung. Itu tanpa diperintah udah pasti, udah. Kalau ini nggak usah dua, ini nggak, tidak disangsikan lagi lah untuk saya. Karena udah sering bergaul, walaupun baru ketemu sekarang, kita satu keluarga besar TNI. Yang lain, ibu-ibu, bapak-bapak, yang tadi saya bilang sekecil apapun Ibu ada niat untuk membantu saya, untuk menjadikan saya seorang anggota Dewan Terhormat di DPR RI, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan sekembalinya dari sini, keluar dari pintu ini, udah 100% di hatinya semua. Oh, saya tuh milih bener. Gitu loh. Terusnya, nah, Pak Abdi saya tanya dulu sama Ibu nih. Ibu tahu saya orang mana? Dari muka, dari apa semua, dari omongan saya. Ibu, boys. Nebaknya orang mana, Bu? Tebak orang mana? Tebak-tebak berhadiah. Ya. Saya orang mana? Apa orang mana? Ketinggalan sih wajah orang mana? Bahasanya orang mana? Bahasanya kan dari bahasa kan saya udah tahu nih. Dari bahasa, dari muka, oh Medan, kan? Ada lagi nggak apa-apa. Nanti saya jelaskan. Nanti dia namanya orang nggak kenal maka tak sayang. Ya, jadi Bapak Ibu Sadayana, saya asli orang Sunda. Saya SD di Patra Komala, SMP-nya SMP 7 Jalan Ambon. Kalau nggak tahu, ya udah pasti tahulah. Orang Bandung jalan daerah Riau situ. Masuk SMA, bapak saya pindah ke Bekang di Sri Gading. Arano di Manado pindah ke Sri Gading. SMA saya di Bale Endah. Di SMA Karya Pembangunan Bale Endah. Terang Bale Endah? Meni BE sana. Meni badak nyum kan? Meni BE pisan. Jantan abdi di SMA Bale Endah. Lulus SMA 83, baru tes masuk Taruna, 83 gagal, 84 gagal, 85 bermasuk. Berarti 3 kali saya tes masuk Akademi Militer. Apa sih kegiatan saya waktu itu, waktu SMA sampai dewasa itu? Saya pemain poli, Bu. Ya kalau pemain poli yang tua-tua, tahun 80-an di sini, pasti banyak teman-teman saya. Artinya, saya asli orang orang Sunda Pituin, tong ningali apa yo sebutna kayak gitu. Panggilan saya dari kecil memang panggilannya Iyu sebetulnya. Tapi di sekolah jadi Yosep. Taruna Yosep. Padahal Yusef pakai U, Yosep. Paham ya, Ibu? Jantan abdi nyari Sunda teh tos tegeg. Jadi jarang lagi pakai bahasa Sunda. Karena saya ngomong Sunda tuh orang lihat ini mau orang Batak belajar Sunda katanya. Jadi kan nggak enak saya. Lebih baik bahasa Indonesia saya. Ya, jadi itu Bu. Nah itu yang pertama, tambah kecinta Ibu dan Bapak Sadayana ke saya. Udah tambah sekian persen kan. Pertama, waduh, tadi datang masuk salaman, Ibu tuh bingung isaha, begitu sama saya biarin aja dulu. Karena biasa tidak kenal maka sayang. Nah, itu saya udah kenal ya. Saya punya istri 1, alhamdulillah. Anak saya 3. Yang pertama namanya Muhammad Akargnata. Itu sekarang Danki di 403, lulusan Akademi Militer 2017. Yang kedua Rarasani Saputri, sekarang di Bandung di Bale Endah, nyalonkan juga dari PAN untuk DPRD tingkat 2, Dapil 6. Yang ketiga Muhammad
Rizky Ananda Sudrajat. Sekarang tingkat 4 di Akademi Militer. Tahun depan insya Allah lulus. Udah selesai. Tugas saya selesai semua untuk keluarga. Udah semua udah jalan, semua udah mentas. Kok namanya Muhammad semua gitu kan, bingung. Yang gede Muhammad Raka, yang kedua Muhammad Rizky. Kenapa saya buat Muhammad? Karena nama itu identik. Sampai sekarang saya kalau Natal pasti banyak orang mengucapkan selamat hari Natal karena Yosef tahunya. Makanya nama itu identik, Bu. Sampai sekarang Yosef. Saya tugas sebagai tentara itu 34 tahun. 25 tahun saya di daerah operasi. 25 tahun di daerah operasi. Jadi sisanya ya di Bandung, di Bali 2 tahun. Berarti 27 sisanya Bandung Jakarta. Nah, itu kondisi saya. Dan saya selalu menyampaikan kepada siapapun teman saya, siapapun saudara-saudara saya yang mau dukung saya masuk partai ini pertama mau ibadah. Kenapa mau ibadah? Karena memang yang tadi saya bilang, saya 25 tahun di daerah operasi. Di Aceh 20 tahun. Kira-kira mulai Jaring Merah 1 sampai Darmil tahun 2003-2004, Tsunami 2004, udah itu kontak damai sampai 2009. Apa yang udah saya lakukan? Tanya aja dia. Kira-kira apa yang udah saya lakukan? Saya kasih contoh satu. Saya Letnan 2, ke Letnan 1 KPLB, kenaikan pangkat luar biasa. Tahun 90. Kenapa saya kenaikan luar biasa? Waktu itu saya kontak tembak atau PC namanya dengan GAM. GAMnya 10 orang, saya berdua. GAMnya mati semua. Artinya hanya satu operasi aja, satu kegiatan aja saya telah membunuh 10 orang. Secara negara, saya diberi penghargaan. Saya jadi pahlawan. Tapi secara pribadi, saya sendiri, apa hak saya mengambil nyawa orang lain? Nah, dengan banyaknya kegiatan itu, saya ingin beribadah, gitu loh. Saya nanya sama Pak Ustadz, Pak Ustadz, kalau mau masuk surga, apa jalannya? Ada 2 Pak katanya. Yang satu Bapak diam di rumah, ngaji, sholat 17 rakaat sehari, plus sunat banyak, tambah sedekah, terus buat masjid, dan lain sebagainya itu. Terus bisa masuk surga? Belum tentu juga. Iya kan? Belum tentu juga, Pak. Jadi apa? Kalau yang paling baik adalah bagi yang bermanfaat bagi sekitarnya. Apalagi kalau mau menjadi pejabat. Pejabat itu sangat mudah sekali masuk ke surga. Asal jadi pejabat yang amanah. Artinya, jangan korupsi, jangan maling duit rakyat, jangan menyusahkan rakyat. Apa hak rakyat? Kembalikan ke rakyat. Pasti Bapak masuk surga kalau gitu. Itu yang saya cari. Paham ya? Jadi itu yang saya cari. Makanya saya masuk. Itu yang pertama. Yang kedua memang saya itu kesatria gitu. Tentara itu kesatria. Karena di Sabta Marga kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, ya kan? Di Sabta Marga itu. Jadi saya itu kesatria. Kesatria itu nggak habis. Tidak selesai saat pensiun. Selesainya saya sebagai kesatria adalah pada saat saya dikubur. Dikubur baru selesai tugas saya sebagai kesatria untuk membela negara. Negara kita sekarang dalam keadaan krisis yang luar biasa, terutama krisis moral, akhlak, dibuktikan dengan tontonan-tontonan TV tiap hari, kasus-kasus masalah korupsi. Dulu kita lihat korupsi 100 juta, gede sekali. Maju setahun lagi 1 miliar, gede kali. Sekarang 150 triliun, gimana? Sakumahaan, seolah-olah kecil aja. Kan artinya pejabat kita juga udah tidak bermoral.
Tidak bermoral semua. 1 triliun tuh bisa menghidupkan berapa ribu nyawa rakyat kalau dibagikan secara bagian uang tunai langsung kan? Bantuan tunai langsung. 1 triliun itu berapa ribu nyawa yang bisa diselamatkan. Kemarin miris, ada ibu-ibu ditagih hutang, anaknya diracun, ibunya gantung diri. Ada kan di TV kan? Kan luar biasa. Coba dikasih dia 100.000, pasti hidup dia tuh. Iya kan? Luar biasa. Udah moralnya, coba tonton buka TV. Polisi semua kejahatan semua isinya. Malam di sedikit, semua masalah korupsi. Udah luar biasa. Nah, itulah keterpanggilan saya untuk bela negara adalah seperti itu, Bu. Saya tetap ingin kita bela negara kita ini dengan cara yang santun, dengan cara yang benar. Saya berani ngomong, saya berani tidak korupsi karena saya udah lakukan, Bu. 2018, 2019, semenjak Citarum Harum ada, saya sebagai dan sektor 21. Dan sektor 21 itu mana sih wilayahnya? Kabupaten Bandung, Cimahi, dan Sumedang ini. Jadi ke sana Sumedang itu. Dan Sumedang. Ada berapa pabrik yang di wilayah saya? 400 sekian lebih. 150 pabrik. Berapa yang saya cor? 120 pabrik yang saya cor. Kenapa Pak berani? Saya berani, saya bilang. Nggak ada urusan saya. Karena saya dibekali oleh Perpres. Bahwa di pasal 8 menyatakan bahwa kalau ada sumber pembuangan limbah bisa dilokalisir. Lokalisir ya tutup. Bisa Pak nggak ditutup? Bisa. Banyak tawaran-tawaran kepada saya, Pak, begini, Pak, begini. Pabrik itu saya tutup mata karena saya tahu bahwa pabrik ini membuang limbah di tahun 80 semenjak saya SMA itu. Muhammad Toha kalau hujan tahun 80 ya warnanya hitam, biru dan lain sebagainya. Saya paham, saya orang Sunda, orang sini. Dulu saya kecil di Muhammad Toha, pagi hari jam 6 pasti datang orang bawa panggulan. Ya ini bulut dia. Tempat lauk emas. Lauk emas, ranca, ekek, saya mesti nginyang nih telinga nih. Sekarang mana? Habis. Ya ini, pabrik-pabrik ini. Makanya saya keras. Saya hajar semua. Dan saya tidak hanya ngomong, buka aja di Google ada jejak digital saya. Kalau saya waktu itu mau cari duit, 1 bulan bisa berapa? Pabrik udah mau dia memberikan iming-iming seperti itu kepada saya. Itu saya tolak semua. Itu udah saya lakukan gitu loh, untuk rakyat ini. Makanya sampai sekarang, kalau saya jalan dimanapun, sampai sekarang WA, kalau ada yang kotor segala macam, ke saya, dianggapnya saya masih dan sektor 21. Pak, ini Pak ada yang kotor. Atau di masyarakat di mana, Pak terima kasih, nggak ada seperti Bapak lagi. Saya tidak mau tergoda itu. Jadi, itu, terus visi misi saya tidak mau kayak tadi Ibu tadi, Bapak, Ibu tadi nyampaikan, nanti sekolah gratis, ini itu, nggak ada, bohong itu Bu semua. Ya kan? So, saya nggak ada visi misi. Saya hanya janji beberapa. Janji saya 1, handphone saya nomornya tidak diganti. Itu aja untuk berkah untuk Bapak dan Ibu. Karena pada dasarnya setiap pemilu, setiap anggota dewan yang terpilih, begitu dilantik, besok ganti nomor telepon. Benar apa iya? Jangankan mau ketemu Bu, teleponnya ganti. Nah, saya tidak. Janji saya tidak. Yang kedua, janji saya tidak akan korupsi. Ini mengandung arti yang sangat luas. Tidak korupsi itu, Bu. Anggota dewan itu kan banyak dana. Sampai miliaran tiap bulan. Ya, per tahun tuh sekian miliar gitu kan. Duit saya itu bukan duit pribadi, itu duit rakyat. Duit pribadinya adalah gaji, tunjab, perjalanan dinas, dan lain-lain di situ. Udah
dengan Kang Haris, dengan temen udah buat rencana. Begitu saya ada reses 4 kali minimal setahun itu, pasti saya ketemu dengan bapak-bapak 4 kali itu. Kabupaten Bandung, Bandung Barat. Reses itu kan biasanya 2 minggu ya. Masa 2 minggu sehari aja nggak bisa ketemu kan? Jadi saya akan buat rencana yang di Kabupaten Bandung, nanti ketemunya di tempat saya di sana, di Pamungpek, gabung sana. Kita minta apa masukan-masukannya. Bandung Barat nanti ketemu di Cimahi atau di Bandung Barat. Siapa yang ketemu? Ya tentu tidak semua rakyat. Nggak cukup. Mana semua rakyat? Ya tim saya. Tim saya tiap kecamatan, saya udah duduk tiap kecamatan ada Korsam Kordes. Ya Korsam Kordesnya itu yang ketemu. Paling satu kecamatan 10-20 orang. Itu yang saya akan lakukan. Apa yang dilakukan itu ya kita minta masukan, masuk apa. Yang terpenting adalah bagaimana duit aspirasi itu, duit reses itu bisa digunakan untuk proyek yang ada di wilayah. Bukan dibagi-bagi 100.000 tidak. Bisa dibagi itu? Bisa, tapi untuk ongkos aja. Untuk makan ongkos bisa masuk di situ. Tapi selebihnya harus dipakai proyek. Pak, di sini ada buat taman poli. Boleh. Nanti di kecamatan lain buat WC komunal. Boleh. Dibuat sesuai dengan ini. Siapa yang ngaturnya? Yang ngaturnya silahkan. Nanti akan saya bentuk Kabupaten Bandung, ketuanya siapa, Bandung Barat ketuanya siapa, sekretaris siapa, bendara siapa. Atur itu. Dan saya harus ketemu minimal tiap reses ketemu dengan saya. Orang-orang itu. Jadi janji saya hanya itu, Bu. Nggak ada yang lain. Karena Ibu minta ini nggak banjir. Nggak bisa. Yang eksekusi itu ya Bupati dengan Gubernur. Kalau saya jadi Gubernur bisa. Pak nggak bisa banjir, ada ini. Bisa buat walungan bener. Kalau kata DPR itu bisa, Bu. Aturan aja yang ada. Yang bisa dilakukan ada dana-dana itu, dana rakyat itu yang diserahkan ke. Jadi kalau ada anggota dewan calon, saya akan ini, itu wadul itu. Nggak bisa, Bu. Bohong gitu. Jadi saya yang nyata gitu loh. Paham ya? Sampai sini paham ya? Habiskan. Untuk tatanggi. Ya. Oke, stikernya lah belakangan saya lagi buat. Dilepat, Bu. Artinya udah tidak malu lagi pakai ini dimanapun. Ini kan sama dengan kampanye saya, ya kan? Berarti kapanpun jalan harus dipakai. Kang Asep ya? Siap. Sukses.